Oke, baik. Selamat pagi buat kita semua. Ya, terima kasih terkhusus pertama-tama kepada Ibu dosen, Bu Sri Rosita, yang memberikan kesempatan kepada kami dalam mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih juga kepada Komting Kenny yang telah eh, nge-share hasil diskusi kami ya. Oke. Di sini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi kami, yakni mengenai rancangan program manajemen talenta di PT Telkomsel Indonesia Regional Makassar. Ya, namun sebelum itu ada baiknya kami eh, memperkenalkan siapa-siapa saja kami di kelompok 6. Itu yang pertama saya Lut Manurung selaku moderator, dan yang kedua ada Saudari Sylvia sebagai pemateri, ada Saudari Anissa sebagai pemateri, ada Saudari Tamara, dan ada juga Saudari Grestin, ada juga Saudari eh, Rosana, dan terakhir ada Saudari Regita sebagai pemateri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mempresentasikan hasil kami yang akan dimulai dari pemateri pertama yang akan dibawakan eh, oleh Grestin. Silakan, Grestin. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dan visi misi dari PT Telkom Indonesia Regional Makassar. Nah, yang pertama ada profil perusahaan yang terdiri dari nama perusahaan yaitu PT Telkom Indonesia Regional Makassar dengan industri telekomunikasi dan digital yang berukuran perusahaan besar karena merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dan nomor 6 di dunia, yang berlokasi di Makassar, Indonesia. Selanjutnya ada visi dan misi PT Telkom Indonesia Regional Makassar. Eh, yang pertama ada visi yaitu mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua ada misi yaitu menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya menyediakan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, dan sederhana. Dan yang terakhir memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengolahan informasi publik. Sekian dari materi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bahwa suatu organisasi daya yang diidentifikasi perusahaan di masa depan dan posisi memaksimalkan kompetensi internal. Yang kedua yaitu tujuan. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam dokumen, pertumbuhan yang pertama yaitu karyawan bakat yang dipilih dan dikembangkan oleh perusahaan untuk dipersiapkan di masa depan. Yang kedua itu yang mengikuti program pelatihan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi. Yang ketiga yaitu karyawan yang mendapat izin untuk melanjutkan studi pada jenjang magister. Keterampilan utama teknologi dan inovasi pada Telkomsel di Semarang menggunakan teknologi dan inovasi untuk mengoptimalkan manajemen talenta dan pendekatan canggih. Mereka masih ada platform terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja tim. Manajemen proyek di PT keterampilan mendalam dan perencanaan, eksekusi dan proyek. Khususnya di
Semarang melibatkan untuk mampu memotivasi dan mencari lain. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua itu strategi rekrutmen. Sumber rekrutmen yang pertama itu ada dua, yaitu secara online dan offline. Kalau secara online itu biasanya dari platform pekerjaan, LinkedIn atau situs web perusahaan, yaitu dari rekrutmen.telkom.id. Dan kalau secara offline, itu dari job fair, kampus, brosur, dan referensi dari karyawan. Untuk proses rekrutmen, yang pertama yaitu PT Telkomsel biasanya melakukan perencanaan sumber daya manusia atau workforce planning. Yang kedua yaitu kemudian melakukan posisi lowongan. Nah, di sini nanti PT Telkomsel menentukan posisi lowongan apa yang mereka butuhkan yang untuk diisi ke depannya. Kemudian penentuan kriteria karyawan. Di sini mereka menentukan kriteria karyawan seperti apa yang mereka butuhkan untuk mengisi posisi yang kosong tadi. Kemudian menentukan jenis sumber rekrutmen, kemudian registrasi akun. Di sini nanti calon pelamar itu akan melakukan registrasi akun di situs web perusahaan dari rekrutmen.telkom.id, kemudian mengupload dokumen. Nah, kemudian mengupload dokumen. Sini nanti calon pelamar dapat mengunggah dokumen bahasa Inggris, CV, surat pengalaman kerja, dan foto diri. Nah, ini merupakan adalah seleksi administrasi. Nah, apabila calon pelamar lolos di seleksi administrasi ini, kemudian nanti calon pelamar akan melakukan tes kemampuan, yaitu ada tes potensi, tes bahasa Inggris, dan tes kompetensi. Kemudian calon pelamar akan menjalani wawancara untuk menetap apakah calon pelamar ini cocok dengan tim dan budaya perusahaan. Yang kemudian setelah itu nanti akan melakukan tes kesehatan atau medical check-up. Dan untuk yang terakhir nanti setelah calon pelamar lolos dari tahap-tahap tersebut, kemudian tim rekrutmen dari PT Telkom akan melakukan penilaian akhir dan pengambilan keputusan. Dan apabila calon pelamar tersebut lulus seleksinya, kemudian akan mengikuti training yang akan dilakukan oleh PT Telkom itu sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nisa. Baik, materi yang selanjutnya yang saya akan jelaskan mengenai pengembangan talenta. Program pelatihan dan pengembangan yang pertama, analisis kebutuhan. Identifikasikan kebutuhan pelatihan PT Telkomsel Indonesia Regional Makassar berdasarkan analisis gap keterampilan dan tujuan strategis perusahaan. Melakukan survei dan wawancara dengan karyawan serta manajer untuk menentukan area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Nah, yang kedua, desain program pelatihan. Kita harus merancang program pelatihan yang mencakup berbagai format, seperti pelatihan tatap muka, webinar, kursus online, dan simulasi praktis. Program ini harus mencakup seperti pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan soft skill. Yang ketiga, implementasi program. Nah, kita harus melaksanakan program pelatihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pastikan pelatihan disampaikan oleh instruktur yang kompeten dan menggunakan materi yang relevan serta up to date. Yang keempat, pengukuran dan evaluasi. Evaluasi efektivitas pelatihan dengan menggunakan umpan balik dari peserta dan mengukur hasil terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Alat evaluasi bisa mencakup survei pasca pelatihan, penilaian kinerja, dan pemantauan perubahan dalam kinerja pekerja. Yang kelima, penyesuaian program. Berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi, sesuaikan program pelatihan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Ini termasuk memperbaharui materi pelatihan, menyesuaikan metode pengajaran, atau menambah topik baru sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan industri. Nah, selanjutnya rencana pengembangan individu. Yang pertama, penilaian kebutuhan dan tujuan. Kita harus memulai dengan mengevaluasi keterampilan, kekuatan, dan area yang perlu diperbaiki dari setiap karyawan melalui evaluasi kinerja dan diskusi dengan
manajer. Yang kedua, penetapan rencana pengembangan. Berdasarkan hasil penilaian, buat rencana pengembangan yang mencakup keterampilan dan kompetensi yang perlu ditingkatkan. Rencana ini harus mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, penyediaan pelatihan dan sumber daya. Sediakan akses ke pelatihan, kursus, dan sumber daya yang relevan. Ini bisa merupakan pelatihan teknis, kursus kepemimpinan, atau workshop keterampilan lunak. Yang keempat, tindak lanjut dan evaluasi. Jadwalkan pertemuan rutin untuk mengevaluasi kemajuan terhadap rencana pengembangan. Diskusikan pencapaian, tantangan, dan penyesuaian yang mungkin diperlukan dalam rencana. Yang kelima, penyesuaian rencana. Berdasarkan evaluasi, sesuaikan rencana pengembangan jika diperlukan. Ini mungkin termasuk menambah tujuan baru, mengubah strategi, atau menyesuaikan pelatihan dan dukungan yang disediakan. Yang keenam, pengakuan dan penghargaan. Kita harus mengakui pencapaian karyawan dan memberikan penghargaan untuk memajukan yang telah dibuat. Pengakuan dapat memotivasi karyawan untuk terus berusaha dan meningkatkan kinerja mereka. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Regita. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi retensi, kompensasi, dan tunjangan. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan yang pertama yaitu kompensasi finansial, yaitu gaji pokok. PT Telkomsel memberikan gaji pokok yang kompetitif sesuai dengan standar industri telekomunikasi. Gaji ini ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Bonus kerja. Perusahaan menerapkan sistem insentif berbasis kinerja, di mana karyawan yang mencapai atau melebihi target kinerja akan mendapatkan bonus. Ini berfungsi sebagai motivasi tambahan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu tunjangan kesehatan. Asuransi kesehatan. PT Telkomsel menyediakan paket asuransi kesehatan yang komprehensif untuk karyawan dan keluarga mereka. Ini mencakup biaya perawatan medis, rawat inap, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Yang kedua yaitu program kesehatan. Selain asuransi, perusahaan juga menawarkan program kesejahteraan yang mendukung kesehatan mental dan fisik karyawan, seperti konseling dan program kebugaran. Yang ketiga yaitu tunjangan pendidikan dan pengembangan. Dukungan untuk pendidikan lanjutan. PT Telkomsel memberikan izin untuk melanjutkan studi pada jenjang magister dan doktor, serta mendukung karyawan dalam pengembangan keterampilan melalui pelatihan dan kursus. Program pelatihan. Karyawan memiliki akses ke berbagai program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka, termasuk pelatihan digital marketing dan keterampilan teknis lainnya. Yang keempat yaitu tunjangan cuti dan waktu libur. Yang pertama, cuti tahunan. Perusahaan memberikan hak cuti tahunan yang cukup untuk memastikan karyawan dapat beristirahat dan memulihkan diri. Yang kedua yaitu cuti sakit dan cuti khusus. Tunjangan cuti sakit dan khusus juga disediakan untuk mendukung karyawan dalam situasi darurat dan kebutuhan pribadi. Yang kelima yaitu tunjangan transportasi dan makan. Yang pertama, tunjangan transportasi. PT Telkomsel dapat memberikan tunjangan transportasi untuk membantu karyawan dalam perjalanan ke tempat kerja. Yang kedua, tunjangan makan. Berbagai program mungkin mencakup tunjangan makan atau fasilitas kantin yang menyediakan makanan sehat bagi karyawan. Budaya perusahaan. Yang pertama, lingkungan kerja. Inklusif dan kolaboratif. PT Telkomsel menciptakan lingkungan kerja yang inklusif di mana karyawan merasa dihargai dan didorong untuk berkolaborasi. Kerjasama antara tim dan departemen sangat dianjurkan sehingga karyawan dapat berbagi ide dan pengalaman untuk mencapai tujuan bersama. Lingkungan yang kolaboratif ini membantu meningkatkan kreativitas dan inovasi di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu fasilitas dan infrastruktur. Perusahaan menyediakan fasilitas yang mendukung produktivitas dan kenyamanan karyawan. Ini termasuk ruang kerja yang modern, akses ke teknologi terbaru, dan ruang untuk pelatihan dan pengembangan. Infrastruktur yang baik memungkinkan karyawan untuk bekerja secara efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu dukungan untuk penghargaan.
PT Telkomsel memberikan dukungan yang kuat untuk pengembangan karyawan melalui program pelatihan dan pendidikan. Karyawan didorong untuk mengikuti kursus dan pelatihan yang relevan dengan pekerjaan mereka, yang membantu mereka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang keempat yaitu kesejahteraan dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan menyediakan program kesehatan dan kesejahteraan. Ini mencakup tunjangan kesehatan, program kebugaran, dan inisiatif untuk mendukung keseimbangan kerja hidup. Yang penting untuk menjaga motivasi dan produktivitas karyawan. Yang terakhir, penghargaan dan pengakuan. Yang pertama, satu program penghargaan. Perusahaan memiliki program penghargaan untuk mengakui karyawan yang berprestasi yang dapat berupa penghargaan bulanan atau tahunan, serta pengakuan dalam acara perusahaan. Dengan memberikan kompensasi dan tunjangan yang beragam dan kompetitif, PT Telkomsel berupaya untuk meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan evaluasi dan revisi program. Yang pertama, yaitu metode evaluasi. Metode evaluasi program manajemen talent di PT Telkomsel meliputi evaluasi kinerja, retensi, dan pengukuran efektivitas. Beberapa cara untuk mengevaluasi manajemen talenta diantaranya, yang pertama menggunakan alat manajemen kinerja, seperti tes tertulis, wawancara, dan analisis metrik bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis indikator kinerja utama yang berkaitan dengan manajemen talenta. Yang ketiga, analisis data karyawan untuk merancang dan menyempurnakan program benefit dan reward. Yang kedua, yaitu tindakan revisi, yang diantaranya analisis umpan balik. Yang pertama, sistem evaluasi kinerja. PT Telkomsel Regional Makassar menerapkan sistem evaluasi kinerja yang ketat dan berbasis pada kinerja karyawan, serta penilaian 360 derajat. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Umpan balik yang diberikan kepada karyawan juga mencakup kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan, sehingga mereka dapat memenuhi ekspektasi perusahaan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, monitoring kinerja. PT Telkomsel menggunakan data analitik dan teknologi untuk memantau kinerja karyawan. Ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan dan memberikan dukungan yang tepat kepada karyawan yang mungkin mengalami kesulitan dalam kinerja mereka. Yang keempat, lingkungan kerja yang mendukung. Umpan balik juga berfokus pada menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan inovatif, yang penting untuk mencegah turnover karyawan dan menghadapi tantangan di masa depan. Dan yang terakhir, komitmen terhadap pengembangan karyawan. PT Telkomsel menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan bakat dan pengembangan karyawan melalui program-program yang dirancang untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dan mengembangkan bakat mereka dengan baik. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Luhut. Baik, saya akan melanjutkan materi, itu materi terakhir dari presentasi kami. Yang keenam itu ada implementasi dan monitoring. Nah, rencana implementasi. Yang pertama itu ada identifikasi bakat dalam 3 bulan pertama. Nah, itu melakukan talent scouting melalui program rekrutmen selektif, termasuk kolaborasi dengan universitas dan komunitas lokal. Itu mengidentifikasi karyawan potensial untuk diikutsertakan dalam program pengembangan. Ketiga, ada penggunaan metode penilaian bakat dan analitik data untuk memilih karyawan dengan potensi kepemimpinan tinggi. Itu untuk identifikasi bakat 3 bulan pertama. Yang kedua, ada pengembangan karyawan dalam bulan keempat sampai 4 sampai 12 bulan. Itu di mana yang pertama menyusun program pelatihan, yang kedua ada menyediakan kursus keterampilan tambahan dan program monitoring serta coaching. Yang ketiga ada memberikan izin studi lanjut bagi karyawan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau magister atau doktor. Ya. Dan lanjut yang ketiga itu
evaluasi kinerja berkala setiap 6 bulan, yaitu di dalamnya ada menggunakan penilaian 360 derajat dan evaluasi kinerja berbasis target. Yang kedua ada menyediakan feedback karyawan secara berkala serta menawarkan rencana pengembangan lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Yang ketiga memantau hasil pelatihan karyawan dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Nah itu untuk evaluasi kinerja berkala setiap 6 bulan. Yang keempat ada potensi karyawan setiap tahun. Yang pertama, memberikan insentif dan penghargaan kepada karyawan yang berkinerja tinggi. Yang kedua, menyediakan fleksibilitas kerja dan jalur karir yang jelas. Yang ketiga, ada melakukan survei kepuasan karyawan untuk menjaga keterlibatan, kurangi turnover. Itu untuk potensi karyawan setiap tahun. Yang kelima ada tim sana, yaitu ada HRD, tim learning dan development, ada external training dan konsultan. Nah, yang lalu ada monitoring. Yang pertama pelaporan berkala atau setiap triwulan, yaitu di mana diantaranya yang pertama itu ada laporan perkembangan individu karyawan yang terlibat dalam program talent management. Yang kedua ada evaluasi kesesuaian program pelatihan dengan kebutuhan kompetensi karyawan. Yang ketiga ada analisis data performa karyawan setelah mengikuti program pelatihan. Yang keempat ada melakukan penyesuaian rencana pelatihan jika ada karyawan yang menunjukkan hasil kurang optimal. Nah itu untuk pelaporan berkala setiap triwulannya. Yang kedua ada review tahunan. Ini setiap tahun di mana diantaranya ada mengumpulkan data analitik tentang keberhasilan program talent management. Yang kedua di mana ada review efektivitas evaluasi kinerja karyawan berdasarkan penilaian 360 derajat. Yang ketiga adalah mengevaluasi keberhasilan retensi karyawan melalui tingkat turnover dan efektivitas pemberian insentif. Yang keempat ada membuat rekomendasi strategi baru atau penyesuaian program berdasarkan hasil evaluasi tahunan. Nah itu dia implementasi dan yang terakhir ini ada contoh program manajemen talenta. Nah, ada kasus nyata dari Alfred Ince Google LLC. Salah satu faktor kunci kesuksesan adalah Google adalah kemampuannya dalam menarik dan mempertahankan bakat terbaik, terutama di industri teknologi. Google memiliki reputasi sempurna sebagai perusahaan menarik dan inovatif. Mungkin kita semua juga menggunakan alat aplikasi ini dengan menawarkan banyak kesempatan untuk berkembang bagi karyawan. Google memiliki program khusus seperti Google Project Management Creativity kursus Coursera. Nah, hasil oleh perusahaan tersebut. Nah, mungkin sekian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan kata, kami dari kelompok 6